Cuma memang harapannya kita pertemuan-pertemuan ini jelas gitu. Habis pertemuan apa yang mau disampaikan. Cuman yang namanya politik kan nggak pernah jelas kok. Iya sih. Sejak kapan politik jelas? Sejak kapan kok politik jelas? Apalagi iya. Nggak ada politik nggak pernah jelas. Tapi Pak Safri sempat kasih statement nggak pas keluar? Di depan media. Kasih kan? Kasih. Ya kita dengerin dulu ya. Iya. Coba ada nggak statementnya Pak Safri Samsudin setelah bertemu dengan Pak Prabowo? Menteri Pertahanan Syafri Samsudin membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dan pertemuan keduanya berlangsung sebelum pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh. Maksudnya apa tuh ya? Jadi pertemuan beberapa tokoh ya? Iya. Menteri Brian tuh nggak disebut ya tadi? Enggak. Tapi memang Pak Safri itu salah satu die hardnya Pak Prabowo ya. Dia selalu membeli perlindungan terhadap Pak Prabowo. Menurut lu sosok Pak Safri kayak gimana? Kan lu lama di politik. Satu lagi Bang, soal Pak Jokowi yang pertemuan itu. Kan kondisinya kan Pak Jokowi lagi sakit, ya kan? Ya. Ya kan? Pas lagi PSI ngumumin Pak J. pengurus aja kan nggak datang. Dia di Jakarta Teater. Dia ngumumin struktur tapi nggak datang kan. Tapi datang ke rumah Pak Prabowo ya kan? Artinya apa? Ya begitu penting. Oh, ini baru, ini analisa ini baru. Bener juga tuh. Ya? Bener. Ketika sampai bela-belain kan. Ya kadang memang kalau buat anak kita apa aja kita lakuin. Kalau buat anak mah apa sih yang kita nggak lakuin? Kalau buat anak kita nggak makan, yang penting anak kita makan, gitu. Iya. Kita makannya di warteg. Terus tapi kita beli makanan di resto buat di rumah. Ini papa beliin makanan. Wah, bapak makan di resto juga? Iya dong. Padahal kita makan di warteg. Cuman buat kebahagiaan anak kita beliin yang mahal biar dia seneng. Nah itulah orang tua tuh. Orang tua. Iya. Apapun dilakukan untuk anaknya. Selama anaknya baik dan tidak melanggar hukum. Kalau melanggar hukum ya kita harus serahkan kepada yang berwajib. Iya. Jadi kalau ngebelain anak juga. Emang anaknya siapa Bang yang melanggar hukum? Anak tetangga. Ada, anaknya maling, dibelain sama dia mati-matian, nggak boleh di penjara, nggak boleh. Saya bilang, Pak, udahlah Pak, anak Bapak udah ketahuan maling, udah serahin aja ke polisi, bapaknya minta maaf sama orang rumahnya. Akhirnya dia datang ke orang rumahnya minta maaf, akhirnya nggak diproses bikin surat perjanjian. Tapi itulah perjuangan seorang ayah terhadap anaknya ya. Tapi bener juga sih, Pak Jokowi tidak hadir di pengumuman PSI, tapi bela-belain hadir. Tapi kemarin ketemu dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi nggak kelihatan sakit loh. Iya. Ya, seger ya. Iya. Iya kan? Padahal katanya penyakit itu ya. Penyakitnya apa sih Pak Jokowi? Iya katanya kulit apa sampai ada yang foto-fotoin kakinya. Wah. Ada emang gambarnya? Ada di Twitter Bang. Bukan kakinya Pak Jokowi kali. Bukan itu. Bukan. Tapi kemarin lo bilang katanya autoimun katanya. Autoimun ya? Lo bilang kemarin di rapat redaksi kita. Enggak. Siapa yang bilang? Ya kita rapat kemarin. Isu kali Bang, isu menyebutkan gitu kali ya. Iya. Bukan lo yang ngomong ya? Bukan gua. Ya, isunya kan autoimun. Nggak tahu siapa yang ngomong tuh. Yang ngomong siapa ya? Cipto kali kemarin ngomongnya. Iya kayaknya dia. Iya Cipto ya? Cipto apa? Joni. Ya, Cipto ini redakturnya Sinojus juga. Seharusnya dia cerita, cuman nggak berani kita sebutinnya namanya. Gitu. Cuman ya udahlah. Nah, memang sampai sekarang pihak dari Pak Jokowi maupun Pas Pampres, dokter kepresiden tidak pernah menyatakan secara langsung kan penyakitnya Pak Jokowi apa, sakitnya karena apa gitu. Cuman nggak udahlah, nggak apa-apa. Yang penting Pak Jokowi tetap sehat.
masih bisa tersenyum, masih bisa ketawa, dan masih bisa bertemu Pak Prabowo, artinya Pak Jokowi sehat lah. Sehat ya. Dan ini pertemuan yang sangat penting dan urgent sampai bela-belain ke Jakarta ya. Ada lagi kok yang kira-kira apa di balik pertemuan ini? Dari penerawangan lu sebagai redaktur senior bidang politik di cnews.com, karena analisa banyak banget nih dari beberapa orang bahwa pertemuan ini akan menentukan retak tidaknya hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kalau kita sih ya sebagai anak bangsa berharap satu, hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi baik-baik saja. Iya. Yang kedua Pak Prabowo bisa memimpin dengan tenang. Menentukan semuanya berdasarkan apa yang dia yakini. Dan itu sudah ditunjukkan Pak Prabowo loh. Salah satunya apa? Nadiem, lanjut terus. Rija Khalid, lanjut terus. Kan saya sempat dengar cerita ya dari sumber terpercaya nih. Sebenarnya ada yang sudah mengatakan ke Pak Prabowo, ini kasus mafia minyak ini, oplosan BBM ini melibatkan seorang besar. Gimana? Apakah mau dilanjutkan? Terus Pak Prabowo bilang, buktinya ada, lanjut. Artinya, untuk urusan hukum, sumber ini bilang, Pak Prabowo nggak bisa main-main. Mungkin kalau urusan politik, masih ada fleksibilitas. Menteri yang mau dipecat, menteri yang mau diganti. Tapi kalau urusan hukum, katanya Pak Prabowo tuh nggak tegas dia. Nggak main-main. Iya. Selama ada buktinya dan bisa dibuktikan di pengadilan, lanjutkan. Dan kalau udah lanjutkan gitu kan berarti ya udah perintah. Iya. Sehingga nama-nama ini terus berlanjut. Pak, anaknya Rija Khalid, bahkan Rija Khalid itu juga jadi tersangka. Pak Nadiem juga jadi tersangka, bahkan Pak Nadiem udah ditahan. Rija Khalidnya masih berada di Malaysia. Kabarnya dia menikah sama itu tuh, saudaranya Sultan di Malaysia. Serius? Supaya dapat backup dari Malaysia. Tapi Rija Khalid katanya tim suksesnya PM Anwar Ibrahim juga katanya. Iya. Keren ya? Keren. Cuma di jauhan Prabowo ya. Iya. Kalau ada orang Indonesia yang bisa jadi tim ses Perdana Menteri terpilih di Malaysia, itu kalau bukan orang besar nggak mungkin. Nggak mungkin, Bang. Iya. Kalau nyumbangnya cuma seperak, 2 perak nggak mungkin. Nggak mungkin. Kayak di kita kan, orang yang memberikan bantuan untuk pemenangan presiden, siapapun presidennya ya pasti dapat tempat lah ya. Kalau ini luar biasa nih. Kira-kira Rija Khalid itu bisa ditangkap nggak? Nah, sebenarnya mah harus ya. Negara kan punya tools ya. Iya. Ada lagi yang belum ditangkap, Juristan. Oh iya, kasusnya Pak Nadiem Robuk. Ya? Itu lagi di Australia katanya, tapi nggak ditangkap juga. Nggak ditangkap juga. Ada lagi yang licin kayak belut, sampai sekarang belum ditangkap. Siapa? Harun Masiku. Wah, itu orang pasti punya ilmu gaib tuh. Iya. Dahsyat tuh. Harun Masikunya nggak ketangkep, malah Pastonya yang kena TSK. Sakti itu deh. Sakti emang. Saya pikir Harun Masiku tuh punya ilmu. Lama-lama jadi toko 50 full. Soalnya nggak kelihatan tuh. Orangnya ada nggak sih? Jangan-jangan dia minum pil dari empu sendok gitu ya. Harun, kalau kamu pengen tidak terlihat, kamu bisa melihat orang, tapi orang tidak bisa melihat kamu, minum pil ini. Kayak setan dong dia. Kan setan gitu ya? Iya. Orang nggak bisa lihat setan, tapi setan bisa ngelihat orang. Aduh. Kawan-kawan kita bahas ya, misteri Harun Masiku ya. Ini menarik loh, Harun Masiku. Kok bisa? Kok hilang gitu? Iya. Hilang gitu. Bisa gitu ya? Masih hidup gak sih? Iya makanya, ini mirip ini loh, zaman dulu tuh kayak Edi Tansil. Edi Tansil ya dulu. Sampai sekarang nggak. Orde Baru ya? Iya, sampai sekarang nggak ada kan? Di mana Edi Tansil? Nah itu. Hilang juga sama. Walaupun saya dengar sekarang dia nyaru jadi pedagang handphone di kota gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu, mungkin dia udah face off. Iya bisa jadi. Berubah wajah kan di Thailand kan banyak.
Walaupun itu kan ubah wajah dan ubah yang lainnya. Kita nggak tahu apakah Bukan Edi Tansil dong, Eni Tansil. Edi Tansil. Kita nggak tahu apakah Harun Masiku sudah meninggal, atau dia disembunyikan di satu negara, atau dia mengubah identitas. Orang buat intelijen kan mengubah identitas itu wajar, gampang banget kan. Atau dia menjadi di Thailand, menjadi Harini Masiku. Oke, Ko, thank you. Siap. The comment kita hari ini masih jadi misteri apakah pertemuan Prabowo dan Jokowi adalah pertemuan yang menentukan untuk masa depan hubungan keduanya. Apakah perahu ini akan retak atau perahu ini akan berjalan harmonis hingga 2029. Publik masih menunggu, cuma kita bisa memastikan bahwa Pak Prabowo akan memimpin berdasarkan hati dan nurani yang dia yakini. Tidak disetir oleh orang lain, apalagi seorang mantan presiden. Saya Gaib Portu Sigit. Saya Riko Afrido Simanjuntak. Sampai jumpa di The Comment besok.